Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi dan apakah surat dinas itu? Mari kita simak materi berikut ini. Kompetensi dasar dalam surat dinas dan surat pribadi. 3.13 Mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca maupun didengar. Kompetensi intinya sebagai berikut. 1. Menentukan ciri umum surat pribadi dan surat dinas. 2. Mendata kata atau kalimat sebagai surat pribadi dan surat dinas. 3. Menentukan ciri surat pribadi dan surat dinas. 4. Menentukan struktur surat pribadi dan surat dinas. KD 3.14 Menentukan perbedaan surat pribadi dan surat dinas, menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi maupun surat dinas. Kompetensi intinya sebagai berikut. Menjawab pertanyaan isi surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menyimpulkan dengan bahasa sendiri isi surat pribadi dan surat dinas. Ini adalah kompetensi dasar dan kompetensi intinya ya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu surat. Apakah itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, surat ini pastinya bersifat tertulis yang bertujuan untuk memberitahukan pesan dari penulis. Informasi yang diberikan di dalam surat ini berupa pengantar, pemberitahuan tujuan, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Ini adalah pengertian dari surat ya. Selanjutnya, surat pribadi. Nah, surat pribadi ini memiliki pengertian sebagai berikut. Bentuk komunikasi tertulis atau dalam surat penyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, dalam surat pribadi ini ditujukan kepada teman, sahabat, keluarga, atau kerabat yang tidak berurusan dengan atau berkaitan dengan kedinasan, kelembagaan, atau keresmian. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat dan kop surat. Kepala surat dan kop surat ini adalah dimiliki oleh surat dinas. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Nomor surat digunakan pada surat dinas. Surat pribadi menggunakan salam pembuka dan penutup dengan gaya yang santai. Nah, dalam penulisan surat pribadi ini menggunakan bahasa kita sendiri atau gaya bahasa non-formal. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi ini memiliki tujuan surat pribadi yang berkaitan dengan keluarga, teman, dan sahabat. Dan pastinya dalam kepenulisannya bahasanya itu tidak resmi atau tidak baku. Selanjutnya, surat pribadi ini dalam kepenulisannya formatnya lebih bebas. Ini adalah contoh surat pribadi. Ini antara murid dan gurunya ya. Cianjur, 24 November 2020. Nah, ini adalah tempat tanggal surat. Tempatnya ditulis dengan nama kota Cianjur, tanggal kepenulisannya 24 November 2020. Salam pembuka dengan contoh salam hormat,
salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian paragraf pembuka, "Hai Pak Ridwan, apa kabar Bapak di tempat mengajar yang baru? Saya harap sama menyenangkannya seperti saat Bapak mengajarkan di sekolah saya dulu. Kami semua begitu merindukan Bapak. Bagaimana tidak, cara mengajar Bapak yang santai namun jelas membuat kami merasa kehilangan. Meskipun pengganti Bapak untuk mengajar sosial cukup baik, namun kami tetap merindukan saat dimana Bapak mengajar kami di kelas." Nah, ini adalah contoh paragraf muka. Dan paragraf isi dalam surat pribadi, "Kapan Bapak berencana berkunjung ke sekolah lagi? Kami berharap Bapak tidak melupakan kami dan memaafkan kenakalan yang telah kami buat dulu. Kami menunggu kabar kedatangan Bapak di sekolah." Kemudian contoh penutup dari surat pribadi sebagai berikut. "Sekian dulu surat dari saya, Pak. Kami menunggu balasan dari Bapak. Terima kasih. Salam dari murid." Nah, ini di sini terletak di sini itu adalah nama pengirim. Ya, selanjutnya yaitu ini adalah contoh surat pribadi. Materi selanjutnya yaitu struktur dari surat pribadi. Bentar ya. Oke, ini adalah surat pribadinya tadi. Selanjutnya, nah ini adalah struktur dari surat pribadi yang ada alamat surat yang memiliki fungsi untuk menunjuk langsung bagi penerima. Ada kata sapaan, nama penerima. Nah, seperti tadi pada contoh sebelumnya ada kata sapaan yaitu Bapak. Tanggal surat penulisan tidak disingkat. Nah, tanggal suratnya tidak disingkat. Contoh tadi yaitu Cianjur. Ada pemisah antara tempat dan tanggal dengan koma dan tidak diberi titik. Nah, ini adalah contoh sebelumnya tadi. Contoh sebelumnya tadi Cianjur, 24 November 2020. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang surat dinas. Tadi kita telah belajar tentang surat pribadi. Sekarang kita belajar tentang surat dinas. Surat dinas tentunya berkebalikan dengan surat pribadi. Apakah itu surat dinas? Ya, surat dinas adalah jenis surat yang menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang. Nah, surat dinas ini menggunakan bahasa baku bersifat formal yang ditujukan kepada kedinasan, keresmian, dan kelembagaan. Nah, di dalam surat ini surat dinas ya. Surat dinas ini memiliki jenis-jenis sebagai berikut, yaitu surat pemerintah yang berkaitan dengan kedinasan, surat bisnis yang berkaitan dengan pekerjaan bisnis, yang tiga surat sosial berkaitan dengan kelembagaan sosial. Selanjutnya struktur surat dinas sebagai berikut. Yang pastinya surat dinas itu memiliki kepala surat, mempunyai kop surat, terdapat nama, tempat, dan tanggal surat, terdapat nomor surat, adanya lampiran perihal alamat yang dituju, adanya salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas penanda tangan, disertai dengan jabatan dan tembusan jika ada. Nah, kita akan mengetahui nih bagaimanakah contoh
Surat dinas memiliki contoh sebagai berikut ya. Kop surat atau kepala surat. Di sini disertai dengan logo lembaga, nama instansi pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan. Itu adalah nama instansi. Sekolah menengah atas atau SMA Cendana. Disertai dengan alamatnya Jalan Cendana nomor 9A Jakarta 20155. Disertai nomor telepon dan nomor email. Selanjutnya di bawahnya ada nama, tempat, dan tanggal penulisan. Penulisannya Jakarta, 25 Juni 2019. Selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat berkaitan dengan kedinasan yang bersangkutan. Lampiran jika ada, diberikan keterangan, jika tidak ada, diberi tanda strip. Hal-halnya apa dalam surat dinas ini? Dengan di contohnya itu rapat wali murid. Kemudian ditujukan kepada siapa surat dinasnya? Ini ditujukan kepada bapak atau ibu atau orang tua atau wali siswa kelas 10 di tempat. Salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada paragraf pembukanya. Dengan ini kepala sekolah SMA Cendana mengundang bapak atau ibu atau orang tua atau wali kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada, ini adalah contoh paragraf pembukanya, dan paragraf isinya sebagai berikut. Hari atau tanggal Sabtu, 29 Juni 2019, waktu 09.00 sampai selesai. Tempat aula SMA Cendana. Ini adalah isinya. Kemudian paragraf penutup dan salam penutup. Diharapkan kehadiran bapak atau ibu atau orang tua atau wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Ini adalah paragraf penutup surat dinas dan salam penutupnya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai nama pengirimnya yaitu Kepala SMA Cendana, DRA Haja Yuliana SPD, NIP 130964342. Nah, ini adalah surat dinas. Hari ini kita telah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Nantikan channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.